Pilkada ini semua orang kepala daerah, calon kepala daerah itu miskin. Jadi dong itu setiap saat sekarang lagi di Jakarta cari rekomendasi, cari donatur. Kalau sudah cari donatur, pasti isu investasi itu banyak. Sebagai orang SBB sepakat saya kalau investasi itu di negeri apa namanya Sakan Sinusa. Jangankan sebagai orang SBB, sebagai anak negeri yang lahir dari tanah Sakan Sinusa, Itawotu Nusa, dan terkhususnya Pulau Seram, ya otomatis satu sisi kami melihat investasi itu sebagai satu daya dorong membangun pembangunan di Maluku, terkhususnya di Seram, tetapi ada underline atau garis bawah bahwa investasi yang bagaimana. Nah, investasi yang bagaimana itu kemudian kita melihat misalnya harus ada ruang-ruang hidup masyarakat yang berkelanjutan yang harus misalnya dikomitmenkan di situ soal-soal investasi ini kan, misalnya bahwa petani cengkeh pala, kemudian petani palawija dan lain sebagainya itu kan harus punya ruang hidup yang berkelanjutan yang harus dilindungi dalam posisi-posisi bergening politik menuju pilkada nanti. Karena kalau memang bupati kita atau katakanlah kepala daerah kita tidak punya modal untuk membiayai politik praktis yang maharnya itu sangat besar, maka sudah pasti ruang-ruang negosiasi itu akan berlanjut dalam pilkada ini. Dan kalau sudah ruang-ruang politik itu berlanjut, ya pasti investasinya adalah pengelolaan sumber daya alam yang hari ini kita melihat bahwa ekstraktif pertambangannya masif, fokusnya nanti nikel, ditambang. Ya, nikel. Dan itu bahaya nggak sih? Bahaya dalam segi dampaknya terhadap lingkungan dan itu ruang-ruang ada bukti nggak sih yang di SBB? Ya, kita lihat aja pengelolaan nikel yang di Dusun Taman Jaya itu kan. Nah, Mall belakang. Ya, itu. mall belakang. Itu kan sebenarnya tidak akan membawa kontribusi signifikan bagi pertumbuhan di Maluku, dan itu hanya dijadikan sebagai bisnis ya segelintir orang. Bahkan kalau mau bilang itu dikelola oleh bisnis keluarga yang sangat. Itu yang kelola itu PT Manusela Prima Mining ya? Ya. Punya orang sana kayaknya. Ya sebenarnya ini ada tali urur secara relasi kuasa juga beberapa di pusat bermain, dan makan salah satu anak asli daerah yang turut memekarkan daerah itu juga ya bermain di dalamnya. Tetapi kita lihat kan limbah dari nikel itu kan sudah mencemarkan lingkungan sekitar. Ya, terutama masalah petani-petani ya. Di dusun apa tuh? Dusun Taman Jaya. Taman Jaya. Dan masih banyak sebenarnya, kayak misalnya di wilayah Sapalewa Batai, Taniwel ke sana, itu kan itu sudah ada masuk lagi Taman Armer. Cuman satu hal yang riskan itu gini, Bung. Seram itu kan bukan tanah kosong kan, dan kita lihat bahwa 97% kita tuh di kelilingi laut, artinya kita hanya bertahan di sekitar 13% darat, dan itu pulau-pulau yang seharusnya harus kita jaga. Tetapi kan ini tidak menjadi refleksi yang baik untuk pemerintah kita. Misalnya mungkin ada perda adat yang harus segera disahkan, tapi dari tahun per tahun itu hanya menjadi jualan politik. Akhirnya nanti akan terancam adalah masyarakat adat, dan ya kita sudah tahu itu siapa. Gitu. Ini kan mau pilkada, harapannya untuk masyarakat apa? Harapan sebagai anak negeri, kalau beta selalu bilang negeri Nusa Indah. Harapan beta untuk masyarakat di Tanah Basar sana, di Nusa Indah, terkhususnya untuk Tanah Seram, jangan pilih kepala daerah yang bisa jaga katong adat, jaga katong hutan, karena hutan itu inah, hutan itu katong punya nyawa, hutan itu sumber katong punya semua hal. Jadi jangan pilih dorang kalau dong simpena punya komitmen untuk jaga katong punya masyarakat adat, jaga katong penggunaan tanah, jaga katong punya hutan untuk katong kehidupan berkelanjutan. Itu saja sih. Kita berharap nanti juga calon-calon kepala daerah juga harus punya komitmen. Jadi jangan jadikan katong masyarakat Seram tuh hanya sebagai komoditi jual beli, hanya sebagai mungkin korban janji-janji manis. Katong butuh narasi yang harus dikonkretkan dalam jalan-jalan juang untuk menuju masyarakat yang bermartabat. Kita pikir begitu sih, Bu. Baik.